Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Kurniawan Saryanto. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu di program studi pendidikan biologi. Mata kuliah tersebut adalah ekologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum prodi yang wajib diampu oleh mahasiswa prodi pendidikan biologi dengan bobot 3 SKS. Umumnya, mata kuliah ini dilaksanakan di ruangan kelas yang berada di Universitas Sulawesi Barat. Selain pengajaran di ruangan kelas sebanyak 2 SKS, mata kuliah ini juga diterapkan di lapangan pada kegiatan praktikum lapangan terpadu yang bersamaan dilaksanakan dengan mata kuliah umum prodi wajib lainnya sebanyak masing-masing 1 SKS. Mata kuliah ekologi ini dapat diprogramkan pada semester ganjil dengan syarat mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah prasyarat yaitu biologi dasar. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah ekologi ini antara lain 1. Definisi dan ruang lingkup ekologi. 2. Konsep ekosistem, habitat dan niche. 3. Siklus biogeokimia, energi, dan rantai makanan pada konsep produktivitas. Yang keempat, faktor pembatas. Yang kelima, konsep populasi, komunitas, suksesi, dan klimaks. Selanjutnya, hukum minimum, toleransi, dan adaptasi. Selanjutnya, pola interaksi hewan dan tumbuhan, termasuk salah satunya itu sebagai makhluk hidup. Dan yang terakhir kalah penting adalah teknik sampling di lapangan yang menerapkan prinsip ekologi. Salah satu contohnya adalah analisis vegetasi pada ekosistem makhluk. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal berbagai ruang lingkup ekologi, komponen dan penyusun ekosistem, mampu mengenal berbagai jenis ekologi, hewan dan tumbuhan sebagai penyusunnya, mampu mendeskripsikan interaksi hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya, terampil menerapkan metode dasar ekologi untuk memecahkan dan memberi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Yang kelima, mampu menjelaskan kemampuan populasi dan termasuk komunitas untuk tersebar setelah rangkaian proses hambatan seperti faktor pembatas dan juga toleransi sekaligus penyesuaian adaptasi. Berikut ini merupakan rangkaian pembelajaran mata kuliah ekologi pada pertemuan kedua tentang konsep struktur organisasi kehidupan dalam kajian ekologi secara tatap muka di ruangan kelas di Universitas Sulawesi Barat dengan menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Jangan sampai karena habis nonton Piala Dunia masih ngantuk-ngantuk ya. Ya, yang Argentina tetap mengalah, yang Spanyol tetap berjaya. Dan kita semua bersaudara. Oke, kita akan baik, sekarang kita masuk di pertemuan kedua tentang konsep struktur organisasi kehidupan dalam kajian ekologi.
Ya, sebelum itu kita bisa mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut amalan yang masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita lanjut. Nah, mari kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Coba misalnya Anda, pertanyaan Anda siapa? Oke, terima kasih Alfiana. Di sini saya, Bapak Alexander, bisa menanyakan hal sebelum kita mulai. Menurut Anda, pertanyaan pertama, hewan atau tumbuhan apa saja yang baru saja dilihat di lingkungan kampus? Ada sempat pernah lihat sesuatu? Ada pohon. Pohonnya ngapain pohonnya? Oh, berfotosintesis ya, karena ini waktu di pagi hari. Ya. Nah, barangkali di sini ada yang mau mencoba terkait selain tumbuhan? Silakan. Waktu perjalanan naik kampus Pak, saya menemukan hewan berupa sapi. Oke, sapinya sedang makan rumput ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu terjadi proses ekologi. Sapi makan rumput, pohon sedang berfotosintesis. Kita sekarang masuk ke bagaimana kita akan belajar. Jadi capaian pembelajaran kita kali ini, yang jelas yang pertama adalah kalian para mahasiswa mampu mengenal berbagai ruang lingkup, baik dari komponen biotik yang ada di ekologi dan juga penyusun ekosistem laut tersebut. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis hakikat ekologi yang selama ini kalian tanpa sadari. Ya. Nah, ini adalah Ernest Haeckel. Ya, jadi beliau ini adalah ahli biologi dari Jerman. Namanya ekologi itu ada dua, oikos dan logos. Kalau oikos itu terkait rumah atau tempat untuk hidup, sedangkan logos itu ilmu. Jadi ini artinya bukan berarti ilmu berumah tangga, tapi ini adalah ilmu tentang bagaimana kita bisa tahu suatu makhluk hidup itu bisa hidup di tempat dia tinggal, di rumahnya, di tempat untuk hidupnya. Nah, secara harfiah ekologi adalah ilmu tentang, ya kita lihat harfiahnya ya, ilmu rumah tangga. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang kita sebagai seorang biologi, itu definisi ekologi, kajian hubungan organisme antar kelompok organisme terhadap lingkungannya. Nah, jadi kalau kita bisa membuat suatu definisi secara umum, itu adalah ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Baik, kita sekarang mengenal konsep model batas-batas misalkan di lingkungan di alam. Ini ada gambar. Ada yang tahu mana komponen biotiknya? Oke, silakan Adriana. Komponen bentuknya itu adalah Oke, pohon bagus, 10 poin. Jadi kita nanti akan mengumpulkan poin. Siapa yang mengumpulkan poin itu nanti akan dapat meningkatkan nilai mata kuliah ekologi Anda. Ya, jadi mohon perhatikan. Sekarang ini adalah komponen biotik. Tadi Adriana bilangnya pohon. Nah, kenapa disebut komponen biotik? karena pohon itu merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis dan membuat makanan sendiri. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi komponen abiotik, ada yang tahu siapa? Komponen abiotik? Oke, silakan. Eviandi. Saya Pak tanah. Tanya, kenapa tanah? Tanah itu Pak adalah sebagai media tumbuhnya pohon itu sendiri. Baik, bagus. Tepuk tangan. Jadi 10 poin ya. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita bahas tentang satuan. Ada pohon maka ada tanah. Ada komponen biotik maka ada komponen abiotik. Dan semua ini bergabung dari satu. Dimulai dari gen sampai komunitas, dari sistem organika sampai ekosistem. Nah itu nanti akan membentuk namanya biosistem. Di dalamnya ada bahan dan energi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mulai dari universum, sistem bintang-bintang, planet bumi, dan ini kita sekarang ekologi. Mulai dari ini namanya eksosfer, sosio ekosistem, komunitas, populasi, individu. Nah setelahnya ini bukan di ranah ekologi, sudah masuk ke ranah lebih kecil, biologi sel, bahkan sampai tingkat atom. Nah sekarang saya tanya, kira-kira di sini ada gambar, ini masuk kategori mana ya? Ada yang bisa coba menjawab? Yang gambar sebelah kanan itu ada lingkungan pohon-pohon, itu ada seorang pria sedang jalan di atas sungai.
Menurut kalian apa? Ada yang bisa menjawab? April silakan. Kalau menurut saya itu Kak termasuk ekosistem. Kok bisa ekosistem? Karena di situ jelas terlihat bahwa makhluk hidup itu sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Ada sungai, kemudian ada manusia sebagai makhluk hidup juga, terus ada pohon-pohon, ada air yang sebagai komponen abiotiknya Pak. Baik, bagus. Tepuk tangan. 10 poin. Nah, sekarang yang ini, ada yang bisa mencoba? Kira-kira siapa? Evri lagi. Oke, silakan Evri. Jadi kalau menurut saya Pak, Gambarnya sebelah kiri. ya kalau menurut saya Pak itu termasuk organisme. Organisme. Kok bisa organisme? Karena kalau dari gambar yang saya lihat itu cuma ada satu spesies burung. Baik, bagus. Tepuk tangan. Oke, ada lagi sebenarnya ini satu organisme. Ada yang tahu? Coba. Siapa? Wadli mau menjawab? Silakan Wadli. Individu Pak. Kok bisa sebut individu nak? Gambar kiri. Kenapa? Hanya satu spesies di dalam Pak. Ya, satu spesies jalannya satu ekor. Satu ekor. Iya, baik. Tepuk tangan tuh. Wadli. Dan walaupun kurang lengkap saya kasih poin 8 poin ya. Kurang tepat tapi saya akan hargai keberanian Anda. Oke, lanjut. Kita masuk ke autoekologi dan sinekologi. Ekologi terkait dengan ekologi atau hubungan timbal balik, tapi kita fokusnya hanya pada satu jenis organisme saja. Ya, ada yang sifatnya eksperimen maupun non eksperimen. Kadang kita mau cari tahu perilaku, adaptasi dan lainnya. Kalau sinekologi itu lebih ke kelompok. Nah, bagaimana kelompok ini berinteraksi dalam satu kesatuan? Sekarang, oke, di sini ada gambar. Apakah ini masuk autoekologi atau sinekologi? Juli, ada ini apa? Autoekologi atau bukan sinekologi? Sinekologi. Oke, kenapa sinekologi? Oh, gambar burung ada? Coba silakan maju. Kasih tepuk tangan untuk silakan untuk kasih tanda mana kira-kira yang ada burungnya. Oke, betul. Ada lagi? Betul ini? Apa ini? Mohon maaf ya. Jadi berkurang nilainya 5 poin enggak apa-apa ya. Jadi ini adalah sampah. Oke, silakan ini terima kasih. Ada yang bisa membantu memperbaiki? Siapa kira-kira? Ya, sebelahnya Yuli, sepertinya dia mau memperbaiki. Silakan nak, namanya siapa? Siapa? Oke, Samsiana. Nah, coba Anda lihat bagian burung mana yang ada di sana ini. Oke. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ini mempunyai direbut oleh Samsiana, tetangga Anda ya. Nanti harus tetap berakrab ya walaupun ada tetangga. Oke. Baik, sekarang kita hapus dulu. Ya. Ini adalah sinekologi. Kita bisa lihat ini adalah kelompok sedang mencari makan. Bagaimana dengan ini, Farid? Ini masuk kategori autoekologi atau sinekologi? Yang ini. Ini sebenarnya ada bermasalah, ya. Ya, oke. Kita kembali ke slide. Ini ada gambar teknis. Nah, ini kira-kira masuk autoekologi atau sinekologi? Kalau menurut saya Pak termasuk ke kategori autoekologi. Kenapa masuk autoekologi? Karena di gambar sudah terlihat jelas ada satu jenis organisme saja. Oke. Satu jenis organisme burung. Ya. Kebetulan ini adalah burung yang saya teliti bersama tim di Sulawesi Barat. Ya. Kami melakukan perekaman suara dengan menggunakan alat namanya audio mode. Dan di audio mode ini nanti akan muncul suara yang ada di gambar ini. Mari kita saksikan. Perhatikan baik-baik teman-teman ramai. Oke, seperti dengar ya suaranya ya. Oke, Andika, menurut Anda suara apa ya, Andika? Kayak orang ngorok Pak. Yakin orang ngorok? Mirip Pak. Mirip, oke. Ada punya pendapat lain? Ada suara, oke silakan. Suara gemercik air Pak. Gemercik air, oke. Ada suara ngorok, ada suara gemercik air. Yang lain? Tidak ada?
Oke, kita cek apakah benar suara korban. Kita cek lagi. Ya, barusan ada suaranya. Ya, kayak orang ngorok ya, mendengkur ya. Nah, makanya ini nama burungnya adalah mandar dengkur. Jadi dia memiliki penamaan sesuai perilakunya, ya, mendengkur. Ini menunjukkan bahwa dia sedang mencari pasangannya. Ya, kalau kita bukan cari pasangan mendengkur, ya pasangan kita yang menjauh, ada dengkuran kita. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Nah, masuk ke bisnis dan ekosistem. Nah, di sini kita tahu sendiri ya, ada namanya produsen, konsumen, produsen, daulat, dan produktivitas. Kita cek gambar selanjutnya. Nah, ada gambar di sini. Kira-kira yang produsen itu yang mana ya? Silakan, Bu Alisa. Apakah produsen itu autotrof atau heterotrof menurut Anda? Tumbuhan. Berarti tumbuhan itu membuat dan mensintesis makannya sendiri. Berarti masuk autotrof atau heterotrof? Autotrof. Oke, bagus teman. Kasih tepuk. Nah, kalau heterotrof, ada yang bisa menjawab sebelahnya? Silakan. Sebelahnya Bu Hariza? Ya. Namanya siapa? Oke, heterotrof ini di sini apa nah? Kira-kira di gambar ini? Apa kira-kira menurut Anda? Selain tumbuhan yaitu hewan. Iya. Hewan apa dia di sini? Sapi, serigala, kelinci. Ya, mereka termasuk heterotrof. Mereka saling bergantung, makan dimakan. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, jadi bagaimana autotrof dan heterotrof ini saling berikatan. Heterotrof butuh dengan cara memakan, autotrof butuh dengan cara menghasilkan atau mensintesis. Nah, terkait kondisi iklim, kira-kira di sini kondisi iklimnya seperti apa? Ada yang bisa coba menjawab mungkin? Silakan sampingnya Bu ini. Namanya siapa? Dorcas. Bagaimana Dorcas menurut Anda untuk kondisi iklim ini? Hah? Berair, oke, berair. Ini ada kayak sungainya ya. Karena di sini ada sungainya. Jadi dia mungkin hasil dari hujan. Ya, ada yang coba perbaiki dari Dorcas, tepuk tangan dulu Dorcas ya. Setidaknya kita kasih tahu. Ada lagi mencoba perbaiki? Silakan, mungkin Efriandi, Pak April, atau yang lain. Kira-kira ini sedang waktu malam hari atau siang hari? Siang hari. Iya. Jadi kelihatan di sini ada matahari. Di sini ada tulisan CO2 berarti karbon dioksida. Ada oksigen berarti O2. Artinya bagaimana tumbuhan ini sedang berfotosintesis. Ya. Nah, O2 dan CO2 ini masuk kategori abiotik atau biotik? Abiotik. Sedangkan biotik ini yang mana saja tadi? Tumbuhan dan hewan. Oke. Ya, tepat sekali dan kalian bisa menjawab semua. Sekarang kita 10 poin untuk kalian semua. Tapi kalau saya itu konsentrasi sementara dipimpin oleh Efriandi ya. Jadi kalian harus bisa menyalip Efriandi ya. Karena tiba-tiba nanti Efriandi dapat nilai A ini. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah bagian-bagian yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekarang pertemuan 2, 3 hingga pertemuan 16 kita akan pelajari sumber energi hingga pengendalian atau cybernetic. Nah, ada tipe-tipe ekosistem. Ekosistem alami buatan ini contoh-contohnya yang kita tahu kayak ada ekosistem perairan. Kalau yang buatan contohnya adalah sawah, ikan. Nah, sekarang kita bisa cek di sini ada contoh ekosistem buatan, ada juga sistem alami. EFGH, EF ini termasuk hutan yang masih asli, sedangkan GH ini sudah perkebunan. Ini perkebunan karet, ini perkebunan sawit. Nah, semua ini menunjukkan cirinya masing-masing. Ya, kalau yang sawit cirinya berarti tentu saja hanya satu jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan sawit. Kalau perkebunan karet berarti hanya karet.
tahu nggak tentang apa ini? Ada salah satu dosen kita sedang membuat greenhouse, ya. Nah, dosen kita itu membuat greenhouse dan ini contoh adalah ekosistem buah, ya. Nah, ada juga ini juga termasuk ekosistem buatan. Yang paling kali ini adalah pembangkit listrik tenaga. Kalau ini pembangkit listrik tenaga. Kalau ini pembangkit listrik tenaga. Oke, nah dari sekian ini itu termasuk ekosistem buatan. Tetapi ini juga membantu proses bagaimana ekosistem itu berjalan. Ya, ketika ekosistem itu membutuhkan sesuatu hal yang berkelanjutan, maka ada namanya ini ekosistem campuran, ya, ada alami dan buatan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga udara, ya, atau pembangkit listrik tenaga angin. Jadi tidak perlu namanya kita yang kalau kita kenal batu bara, ya. Oke, kesimpulan untuk mata kuliah kali ini, jadi ekologi adalah merupakan ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Dan yang kedua, komponen biotik abiotik misalnya ekosistem baik alami maupun buatan untuk menyebabkan keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita bagi tugas. Di sini ada 4 meja. Silakan setiap meja diwakili 1 orang dan silakan maju ke depan. Di sini mungkin silakan Eviani, boleh silakan untuk meja kedua. Siapa yang mau? Oke, yang meja keempat ada Nuralisa. Meja kedua, oke, silakan ada Julianti. Ya, silakan di scan. Oke, kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat meja masing-masing. Silakan kalian merembuk dengan kelompok kalian masing-masing. Kita kasih waktu selama 1 menit mulai dari sekarang. Tidak terlalu sulit, ya, karena hanya 1 pertanyaan saja, ya. Oke, 30 detik. Sudah bisa jawab? Belum? Oh, belum, masih belum. Baik. Oke, mohon maaf waktunya habis. Sudah selesai dikerjakan? Sudah semua kelompok? Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan cek kembali kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari mata kuliah ini. Pembangunan yang dapat bersambungkan adalah kunci keberlanjutan masa depan bangsa oleh Prof. Emil Saratoga itu Indonesia. Jadi saya berharap kalian generasi pemuda bisa melakukan keberlanjutan dengan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.